Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku semua menjadi manusia yang bisa berpikir secara rasional, logis. Pertama, punya self awareness. Jadi punya kesadaran diri. Jadi bisa menempatkan diri kita ada di mana dan kita ini sebagai apa perannya. Kedua, kita bisa punya imajinasi. Kita bisa membayangkan hal apa yang akan terjadi kalau kita bereaksi terhadap suatu masalah. Ketiga, kita punya conscience, sadar akan agama, sadar akan ilmu pengetahuan, dan sadar dengan karakter kita. Sehingga dari semua itu kita bisa menentukan independent will. Kita bisa memutuskan tindakan apapun sesuai pertimbangan kita sendiri. Tidak perlu persetujuan orang lain, tidak perlu malu dengan orang lain, tidak perlu takut dengan orang lain. Sobat-sobat, keledai dan gajah, Anda pilih mana? Keledai itu memorinya pendek. Keledai sering membuat kesalahan 2 kali. Dia sering terperosok dalam lubang yang sama. Sementara gajah memorinya panjang. Dia otaknya banyak dan lama menyimpan memori. Tapi gajah itu karena daya ingatnya tinggi, dia juga kalau trauma itu permanen, dia simpen terus. Sekaligus karena daya simpan otaknya itu tinggi, dia itu pendendam. Banyak kasus-kasus perusakan kampung dilakukan oleh rombongan gajah karena dia itu teringat akan kejahatan yang dilakukan oleh manusia di kampung itu. Jadi dia membalas. Gajah itu sangat sensitif, mudah tersinggung, dan cepat marah. Gajah itu kalau sudah agresif, itu tidak pandang bulu. Semuanya dihajar semua. Dan ternyata gajah itu bisa berlari dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, kembali ke keledai. Keledai itu di dalam Al-Quran disebut sebagai khimar. Itu dijadikan perumpamaan untuk mewakili sesuatu yang buruk bagi orang lain. Nah, khimar ini itu seperti misalnya di dalam surat Luqman itu kita diperintahkan, manusia diperintahkan untuk menyederhanakan dalam berjalan. Jadi untuk berjalan aja kita harus jangan royal, jangan bergaya, jangan kiri kanan dan lain sebagainya. Nah, suaramu juga harus kamu jaga. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara khimar, atau keledai. Jadi memang keledai itu dijadikan perumpamaan untuk hal-hal yang buruk. Suara pertama. Kedua, orang-orang yang sholat yang mendahului imam itu nggak boleh. Nah, kalau yang mendahului imam itu diumpamakan kepalanya akan berganti dengan khimar.
Gitu. Yang ketiga, Yahudi yang tidak tahu isinya. Surat-surat yang ada di dalam kitabnya Yahudi apa ya namanya? Saya lupa. Nah, kitab-kitab yang tidak dipahami itu seperti keledai yang memanggul Alkitab gitu. Jadi perumpamaan mengenai keledai ini memang diakui di dalam Al-Qur'an. Nah, mungkin ya kalau saya jadi keledai ini terima aja lah. Jadi terima aja. Karena keledai itu sebetulnya sudah ada sebelum ada unta. Sebelum unta digunakan untuk mengangkut barang-barang, itu sudah ada keledai. Jadi ya kita maklumi mungkin keledai dijadikan perwakilan untuk mewakili orang-orang bodoh gitu. Nah, teman-teman, baik keledai maupun gajah ini semua mereka menggunakan insting gitu. Jadi kalau Anda ingin seperti keledai, ambil baiknya. Kalau Anda kepengen jadi seperti gajah, ambil baiknya. Tapi kelebihan kita manusia daripada para hewan itu adalah bahwa selain insting ya, itu kita punya rasionalitas gitu. Jadi kita masih bisa milih untuk merespon. Nah, ini namanya power to choose our response. Jadi kekuatan untuk memilih respon kita. Apakah kita mau mendendam seperti gajah itu ketika kita pernah disakiti atau tidak gitu. Apakah kita mau buat kesalahan yang sama seperti keledai? Walaupun banyak orang juga mengalami hal yang sama dengan keledai kan? Ya, buat salah lagi gitu. Tapi apakah kita mau berbuat seperti itu? Itu kita punya power untuk memilih mau melakukan lagi enggak ya gitu. Mau dendam enggak ya seperti gajah. Nah, mau trauma enggak ya kayak gajah ya. Dari kecil tidak boleh menjadi orang pinter gitu misalnya. Enggak usah jadi pinter-pinter lah. Yang penting sekolah aja. Nah, dirantai dengan tali kecil itu lalu gajah tidak bisa kemana-mana. Apakah kita mau seperti itu? Gitu. Tapi kita punya power to choose untuk memilih. Nah, pilihan itu pertimbangannya apa? Ada 4 kawan-kawan. Ada 4. Yang pertama itu adalah self awareness gitu. Jadi self awareness itu adalah self itu diri, awareness itu adalah sadar diri. Jadi kalau bahasa Jawanya itu empan papan gitu. Jadi positioning. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Misalkan kita profesi kita adalah guru, ya kan? Kalau guru, ya kan, masa mau kencing berdiri gitu kan? Kan nanti kelihatan murid-murid, nanti dicontoh oleh murid-murid, malah muridnya kencingnya berlari. Itu yang dimaksud dengan empan papan atau self awareness. Jadi ketika kita mau merespon itu kita punya pertimbangan itu gitu. Masa orang setiap hari sholat, masa disapa orang nggak mau balas gitu. Itu namanya self awareness. Jadi sadar posisi gitu. Yang kedua, kita kan punya imajinasi gitu. Kalau khimar, kalau gajah itu nggak punya imajinasi. Kita punya imajinasi. Kita bisa membayangkan. Ya kan, seperti tadi, kalau saya kencing berdiri, nanti orang-orang gimana gitu. Kalau saya nggak senyum ketemu orang, nanti apakah dunia kan gitu kan. Nah, itu kita berimajinasi. Bayangkanlah efek apa yang akan terjadi kalau saya
lakukan respon ini gitu. Yang ketiga, conscient. Conscient itu sadar dan menempelkan atau melekatkan perbuatan kita dengan sesuatu yang prinsip, misalnya agama, misalnya dengan karakter, misalnya dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini kalau saya dicubit orang, saya langsung balas nyubit, nanti kata agama seperti apa ya? Gitu. Nanti kalau saya nggak pernah sodako, nanti itu nanti seperti apa ya? Sesuai agama ya? Sesuai karakter gimana ya? Gitu. Nah, dari ketiga faktor itu, jadi empan papan, membayangkan, dan kita melekatkan dengan prinsip-prinsip yang kita anut, itu kita jadi punya pertimbangan dong kalau gitu dong, ya. Jadi kita nggak usah perlu persetujuan orang lagi untuk ya mau keluar rumah, ya kan. Ini pakai baju pantas nggak ya dilihat orang. Ini saya ada mobil, saya naiknya motor, ntar diomongin apa sama orang? Nggak usah. Jadi kita sudah punya prinsip, kita sudah punya self awareness, kita sudah punya imajinasi, dan kita sudah punya pertimbangan agama maupun norma-norma. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.